ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat memanfaatkan karunia Allah, nikmat Allah, sehingga pada subuh ini kita dapat melangkahkan kaki ke masjid, kita laksanakan salat subuh berjamaah, kemudian juga duduk kita di majelis ilmu ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang istiqamah dan tentu menjadi pengikut Rasulullah SAW yang senantiasa mencintai ilmu. Karena itu kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menjadi orang-orang yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda. Nah, sabda ini adalah langkah kita, jalan kita untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Itu. Nah, karena itu duduknya kita di majelis ini adalah suatu jalan untuk menuju surga, karena siapa orang yang memudahkan jalan untuk menuju atau duduk di dalam suatu majelis, pasti Allah akan mudahkan pula dia akan menuju surga. Topik kita hari ini dan ini insyaallah akan berlanjut nanti tentang sejarah bangsa umat di dalam Al-Qur'anul Karim, karena ternyata Al-Qur'an itu banyak cerita yang harus kita ungkap. Mentadaburi Al-Quran artinya menyelami Al-Quran itu Masya Allah tidak akan habis-habisnya. Dan manusia adalah pelaku sejarah. Ada pelaku sejarah yang baik, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Tapi ada juga pelaku sejarah yang ternyata dia itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang memang melakukan sesuatu karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tadabbur Al-Quran insyaallah nanti akan berlanjut. Masya Allah, kalau kita telah membaca Al-Quran, menyelami Al-Quran, ternyata dari segi pelaku sejarah Masya Allah begitu banyak, yang semuanya itu tidak lain menjadi pelajaran bagi umat-umat berikutnya. Nah, kadang-kadang manusia yang hari ini dia tahu, dia bisa belajar dari sejarah orang-orang terdahulu, tetapi dia masih keterlanjuran berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bicara tentang bagaimana dalam sejarah manusia hadir ke muka bumi ini, ternyata kehadiran mereka telah mengotori bumi ini. Nabi Adam alaihissalam, istrinya Hawa, dari surga diturunkan ke bumi. Di bumilah mereka hidup, walaupun memang ramalan para malaikat dulu mengatakan, apakah engkau akan menjadikan manusia yang akan bertumpah darah, di antara yang menumpahkan darah di muka bumi?
Tapi Allah katakan aku lebih tahu daripada kamu. Ya, karena dengan penciptaan Adam itu tentu pasti akan bumi ini akan berkembang. Bumi itu akan dihuni oleh manusia, makhluk Allah yang istimewa. Dan topiknya adalah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, kisah Habil bin Abil. Intinya apa? Berebut wanita. Ujungnya berebut wanita. Jadi manusia ini pertama kali telah terjadi pembunuhan itu karena berebut wanita. Begitu Adam dan Hawa melahirkan, mempunyai keturunan, hanya keluar generasi pertama, kemudian lahir yang kedua, kelahiran anak Nabi Adam itu selalu berpasang-pasangan, selalu berpasang-pasangan. Jadi pasangan pertama itu lahirlah Qabil dan Iqlima. Yang kedua adalah Habil dan Labuda. Nah, karena sunnah Allah, manusia itu tentu dia harus berkembang biak. Berkembang biakan itu harus dilakukan melalui perkawinan gitu. Peristiwa ini dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 31. Al-Maidah 27 sampai dengan 31. Dan ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia, umat Nabi Muhammad dan manusia pada umumnya memahami kisah cerita tentang anak putra-putra Adam yang telah berbunuh-bunuhan. Begitu dia hadir ke muka bumi ini, ternyata telah terjadi pembunuhan manusia yang pertama gara-garanya wanita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Watlu 'alai, katakanlah wahai Muhammad pada mereka tentang kisah dua orang anak Adam bil haqq, dengan sebenarnya. Idza qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika keduanya itu menyerahkan kurbannya, kemudian yang satu diterima oleh Allah dan yang lain ditolak oleh Allah. Qala, dan yang satu yaitu Qabil, dia berkata, la aqtulannaka, aku pasti akan bunuh kamu karena kurban aku tidak terima, kurban kamu diterima. Nah, ini ada kisahnya nih sebelumnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya yang diterima Allah adalah kurban orang-orang yang bertakwa. Lain basaqta ila yadaka intaqatulani ma ana dibasitin yadayya ilaika la aqtulak. Andai kata kamu wahai Qabil bentangkan tangan kamu untuk membunuh aku, kata si Habil, ma ana bibasit, saya tidak akan menggerakkan tangan saya ini untuk membalas dan juga membunuh kamu. Inni akhafullah rabbal alamin. Kenapa aku tidak akan membalas kamu? Karena yang namanya membunuh itu pasti dia akan membela diri, tapi Qabil tidak. Karena aku takut, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Rabbul alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Inni uridu an ya tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Saya ingin bahwa engkau itu sadar, engkau kembali kepada Allah terhadap dosaku, akan membunuh aku, dan karena dosa-dosamu yang lalu fatakuna min ashabin nar,
engkau akan menjadi peluru neraka kalau kamu lakukan itu. Dzalika jazaa'ul zalimin. Itulah balasan bagi orang-orang yang menganiaya. Fatatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Dan dia terdorong untuk membunuh, ya karena nafsunya sudah bergejolak. Qatala, dia akan membunuh saudaranya itu. Qabil membunuh Habil. Faqatalahu, kemudian dia membunuhnya. Fa asbaha minal khasirin, sehingga Qabil itu jadilah dia menjadi orang yang merugi, khasirin. Fa ba'atsallahu ghuraban, bingung dia setelah si Habil ya terbunuh, bingung apa yang harus dilakukan. Fa ba'atsallahu ghuraban, Allah mengutus ada burung gagak, gurab, ya bahazu fil ard, yang mengais-ngais di dalam bumi, mengais-ngais tanah. Iwira untuk ya diperlihatkan kepadanya. Kaifa yura, bagaimana dia harus menguburkan ya saudaranya itu. Qala ya wailatan, wahai kiranya celaka aku, kenapa aku tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh burung gagak itu. An akuna mithla hadzal ghurab fa wari sawatihi, sehingga aku bisa menguburkan ya jenazah saudaraku ini. Fa asbaha minal nadimin, dia langsung menjadi orang-orang yang menyesal. Nah, apa kandungan ayat ini? Ayat ini berlatar belakang tentang bagaimana sebetulnya dua orang yang bersaudara yang dilahirkan oleh Adam, oleh Siti Hawa, putra-putrinya, yaitu Qabil berpasangan dengan Iklimah, kemudian Habil berpasangan dengan Labuda. Ada aturan. Karena tadi saya katakan bahwa untuk perkembangbiakan manusia itu harus menikah. Adam telah memberikan aturan kepada anak-anaknya bahwa pernikahan itu, perkawinan itu dilakukan secara bersilang. Tidak mungkin dia menikahi saudara kandungnya. Nah, kemudian dia harus menikahi pasangan yang lain. Artinya Qabil harus menikah dengan Labuta, Habil harus menikah dengan pasangan, dengan saudara kembarnya Qabil, yaitu Iklimah. Itulah aturan yang disampaikan oleh Adam kepada anak-anaknya, agar masing-masing mengikhlaskan diri, menyerahkan saudaranya kepada yang lain, gitu ya. Qabil harus dia menikah dengan Labuta. Habil dia harus memilih kakaknya yaitu Iklimah. Disinilah ternyata nafsu itu begitu menonjol. Kecantikan orang itu menjadi pilihan manusia. Jadi kalau manusia melihat orang yang cantik itu senang dan itu bergelora jiwanya. Ternyata Iklimah itu lebih cantik daripada Labuda. Pasangan Qabil itu lebih cantik, lebih menawan, sehingga si Qabil tidak rela saudara kembarnya itu dinikahi oleh Habil karena kecantikan, sementara Labuda itu tidak demikian cantik. Nah, disinilah antara pertarungan taat kepada Allah dan kepada orang tua, ayah bundanya Adam, atau memilih kemauan nafsunya. Nah, pilihan-pilihan itu harus ada jalan keluarnya, nggak bisa begitu. Adam katakan, nah sekarang kepada kalian yang berdua yang merebutkan si Iklimah ini, sebenarnya Habil yang merebut Iklimah, memang udah sunnahnya begitu kan. Dia hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh ayahandanya gitu. Habil adalah orang taat. Kalau memang begini ya pilihannya.
tetapi Qabil inilah yang tidak mau dan tidak rela saudaranya yang cantik itu diserahkan kepada Habil. Nah, untuk jalan keluarnya gimana? Diperintahlah mereka. Sekarang gini, kalian ini untuk keputusannya kalian berkurban. Kurban itulah akan menentukan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu Qabil, kalau diterima berarti korban kamu tetap, ya kamulah yang akan nikah dengan Iklimah, saudara kandungmu sendiri. Tapi kalau ternyata nanti Habil, kurban Habil yang diterima, ya kamu harus ikhlas. Sehingga kamu harus menikahi labuda. Iklimah harus adalah pasangan pernikahan untuk si Habil. Nah, ternyata masing-masing itu profesinya beda, ya. Qabil petani, Habil peternak. Nah, disinilah pilihan-pilihan. Karena diperintah oleh ayahandanya untuk berkurban. Nah, kemudian kurban itu bergantung pada diri masing-masing. Qabil sebagai petani, dia memilih mengambil ya hasil pertaniannya, yang tentu yang dipilih itu sesuatu yang memang tidaklah pilihan yang terbaiknya, tetapi yang dipilih hanya adalah hasil pertaniannya seadanya. Ya, yang terbaik tidak dipilih, tetapi diberikanlah yang tidak baik. Sementara Habil adalah peternak. Habil mencari ternaknya yang terbagus, yang tergemuk, yang paling baik. Itulah yang diserah dikurbankan. Allah menerima kurban Habil karena dilakukannya secara ikhlas, dilakukannya secara tulus, tidak ada pretensi yang lain-lain, hanya dia cari yang terbaik. Itulah yang dikorbankan, diterima oleh Allah. Sedangkan Qabil ya tidak terima. Mengapa? Karena yang jelek. Ya. Akibatnya Qabil tidak terima. Oh, tidak terima apa? Masa sih? Kurban saya tidak terima Allah. Ya mestinya dia ngaca diri lah. Tapi disulah yang namanya hawa nafsu. Innan nafsa, dalam surah Al-Yusuf ya. Innan nafsa la ammaratu bisu. Nafsu itu pasti marah kepada kejelekan, mendorong orang untuk berbuat jahat. Karena itu Qabil tidak terima dengan ketetapan itu. Jadi Allah diterima, kemudian bapaknya memutuskan, wah ya kamu tidak terima, berarti ya udah ikuti saja. Habil dengan Iklimah, Qabil kamu dengan Nabuta tidak terima ternyata. Kenapa? Karena bukanlah pertimbangan akal sehatnya lagi, tetapi yang menonjol adalah nafsunya. Jadi di dalam ayat itu dijelaskan ternyata Qabil tetap membunuh Habil karena tidak mau pasangan atau apa namanya ya saudaranya itu dinikahi oleh si Habil. Habil sudah mengingatkan, bang, janganlah kamu lakukan. Ya kamu harus sadar, ya kembali kepada Allah. Ya, dan kalau kamu juga melakukan, dalam ayat tadi dikatakan tangan kau menggerakkan untuk membunuhku, tetapi aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membalas dan membela diri. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin.
karena aku takut pada Allah Tuhan sekalian alam, kan begitu jawabannya. Dan kemudian Habil tidak melakukan pembalasan karena Habil takut pada Allah. Itulah balasan orang bertakwa. Orang bertakwa demikian. Nah, setelah terjadi pembunuhan, bingung lagi. Si Qabil itu merasa sulit. Apa sih kok ini sudah saudaranya terbunuh? Bingung bagaimana caranya diapakan? Apakah dibiarkan saja begitu kepanasan, kemudian juga mungkin ada binatang buas yang datang kemudian akan dikoyak-koyak oleh binatang itu? Bingung. Mengapa dia bingung? Karena ini belum pernah terjadi. Iya. Karena ini adalah pembunuhan pertama manusia. Habil bingung mau diapakan mayat atau jenazah saudaranya ini. Allah kirim ba'atsallahu ghuraban. Allah kirim gagak. Nah, gagak ini kalau dalam suatu riwayat di Ibnu Katsir dikatakan gagak itu berkelahi, 2 ekor gagak, kemudian yang satu mati. Nah, rupanya gagak itu adalah guru manusia pertama untuk menguburkan manusia. Gagak kemudian mengais-ngais tanah. Setelah tanah berlubang, terkais, bangkai gagak yang mati diseret dalam tanah, kemudian timbun. Lantas si Qabil, mengapa aku sebodoh ini? Aku gagak saja kok bisa dia menguburkan menguburkan kalau yang sudah mati. Nah, di situ akhirnya dia kais, gali tanah, dikubur. Inilah pelajaran pertama bagi manusia. Menguburkan manusia itu ternyata itu adalah diajari oleh gagak. Apakah pada saat itu saja? Ternyata tidak. Dalam sejarahnya kalau gagak itu dia berkelahi kemudian ada mati, pasti bangkainya itu tidak dibiarkan begitu saja. Dia akan cari, dia kais tanah itu kemudian dikuburkan. Nah, pelajaran yang ketiga adalah bagaimana kita itu memahami bahwa dari kisah kurban yang dilakukan oleh 2 orang bersaudara itu untuk menentukan pilihan mana yang terbaik. Disinilah kurban yang diberikan itu sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatannya kepada orang tuanya karena orang tuanya telah menentukan demikian. Nah, oleh karena itu dalam keadaan manusia menentukan pilihan kepada Allah, Allah berfirman, "May yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi mana yang akan diikuti, aturan Allah atau kemauan hawa nafsu? Islam, Nabi kita atau Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengarahkan kita agar kita menaati Allah. Aturan Allah kita dahulukan dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa di antara orangnya itu? Adalah para nabi, pencinta kebenaran, orang yang mati syahid, orang-orang saleh. Itulah kalau kita memilih mengikuti aturan Allah, pasti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang terbaik. Ya. Ada pertanyaan nanti. Ya, ini hadiah untuk Ibu, namanya perlindungan insan pilihan. Alhamdulillah, mungkin ini sudah terbit 3 hari lalu saya dikirim. Jadi ada satu pertanyaan, Ibu, kalau nanti Ibu nggak ikut lagi, nanti nggak kebagian bukunya, gitu. Ya, nanti ada hadiahnya. Iya, baik. Nah, kita kembali kepada bahwa nafsu itu memang manusia ini tidak ada yang nafsu itu penting. Tapi kalau manusia sudah dikuasai nafsu, maka manusia itu akan celaka.
kehancuran manusia dahulu itu adalah karena mengikuti hawa nafsunya. Yang Rasulullah sudah jelaskan di dalam hadisnya, salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun. Ada 3 hal yang menghancurkan manusia, dan ada pula 3 hal yang menyelamatkan manusia, kata Rasulullah. Salasun muhlikat, ada 3 yang menghancurkan itu apa? Syuhun muta', yaitu kikir yang berlebihan, kebakhilan yang sangat diikuti. Ya, syuhun muta' itu kikir atau bakhil yang diperturutkan gitu. Muta' yang diikuti. Kedua apa? Hawa muttaba'. Ini nafsu yang diikuti. Nafsu yang tidak dibendung, tidak dikuasai, tidak dikelola nafsu itu, tapi diikuti maunya nafsu itu apa. Kemudian yang ketiga adalah wa'ajabul mar'i binafsih. Manusia itu bangga dengan dirinya sendiri. Kemudian yang menyelamatkan apa? 3 hal yang menyelamatkan. Salatun munjiyat, takut kepada Allah pada waktu sendirian dan dilihat orang banyak. Dan inilah yang dilakukan oleh Habil, takwa. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Ya, walaupun itu terjadi pada dirinya. Takwa itulah yang akan menyelamatkan, karena semuanya pertimbangan takwa itu pertimbangan karena Allah, bukan karena nafsu. Itu yang menyelamatkan orang. Kemudian apa? Sederhana dalam waktu berkekurangan maupun berkecukupan. Ya, sederhana. Al-qasdu di sini dikatakan al-qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana dalam keadaan susah maupun dalam keadaan berpunya gitu. Artinya apa? Pada saat yang susah ya seadanya. Kalau kita dalam kekayaan, kecukupan semua, jangan hambur-hamburkan uang itu. Tunjukkan saja bahwa kita biasa-biasa, tidak ada yang berbeda kan gitu. Ini. Kemudian apa lagi? Dan berkata atau berbuat adil waktu marah dan ridho. Ini yang susah, ya kan? Bisa nggak kita dalam keadaan marah ridho kita gitu? Bisa kalau kita kembali kepada nafsu itu harus dikuasai. Karena yang namanya marah itu adalah emosi yang bergejolak, emosi yang berlebihan. Itulah marah. Bagaimana? Dalam ciri orang bertakwa kan wal kalimina dalam surat Al-Imran ayat 134, wal kaliminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang namanya ciri orang bertakwa itu adalah dalam surah Al-Imran 134 135, orang yang mampu mengendalikan emosinya, wal qadiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan emosinya, wal 'afina 'anil nas, dia memaafkan orang lain. Itu. Kalau tidak, ya udah kehancuran yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu pelajaran berikutnya bahwa apa yang diputuskan oleh orang tua, nah ini yang kadang-kadang kita memang orang tua itu mengarah kepada yang terbaik gitu ya, mengarahkan anaknya kepada baik. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa memang orang tua mengarahkan kepada yang terbaik. Tapi kalau ada anak yang merasa hebat, merasa bandel, ya itu tentu kita arahkan kepada yang baik pula. Kita harus lemah lembut kepada anak. Karena bagaimanapun di dalam keluarga kita pasti ada yang nurut dan ada yang membangkang atau membantah. Ya, nah ini contohnya Adam sendiri, anak pertamanya demikian. Ya. Kemudian si anak diarahkan untuk berbuat baik kepada orang. Yang ketiga, yang keempat, ya iri dan dengki itu harus dihilangkan. Ternyata iri dan dengki itu menghabiskan semua
kejelekan, menghabiskan semua kebaikan. Jadi Qabil dia kan iri dia kepada Habil karena Habil itu mendapatkan ayatnya. Nah kemudian itulah yang menghapuskan amal ibadahnya sehingga kurbannya tidak diterima juga oleh Allah karena keiriannya itu juga. Iri itu karena tidak hilang dari keikhlasan. Ya, oleh karena itu dengki. Kalau ada orang mendapat nikmat demikian, apalagi aturannya begitu, ya udah terima dengan ikhlas. Karena hati yang tidak senang kepada orang lain sehingga menimbulkan bencana dan ingin menimbulkan bencana kepada orang lain, nah itu adalah yang kita sebut dengan iri atau dengki. Pada hakikatnya akan menghapus kebaikan kita. Rasulullah bersabda, "Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun nar al-hataba awqal al-ghasba." Kata lainnya kama ta'kulun nar al-asba. Ini kan al-khatba. Jauhkan olehmu dengki, karena kedengkian itu akan menghapus, memamah, memakan, melumetkan ya kebaikan bagaikan api menghabiskan kayu bakar. Apa artinya kalau kita hidup, kita banyak beramal, ternyata amal kita itu kosong sama sekali. Apa yang menyebabkan kosongnya amal kita? Apa yang menyebabkan habisnya? Karena hasad dengki kita kepada orang lain. Jadi ini Rasulullah berkata, dengki itu menghabiskan amal. Bayangkan kalau api memakan kayu bakar, habis semua. Tidak ada yang tersisa, yang tersisa adalah abu. Takutnya kepada Allah. Di dalam syariat Nabi Muhammad tentu agak beda ya. Kalau dulu memang demikian, tapi kalau dalam syariat Nabi Muhammad dalam Al-Quran kemudian disebutkan juga kalau kita ada salah satu di antara hak kita adalah membela diri, membela keluarga. Kalau ada orang yang ingin membunuh kita, jangan dibiarkan ditantang dia, silakan saja bunuh. Tapi ada hak untuk membela. Dalam pembelaan itu, kalau kita membela diri, kemudian ada yang orang yang membunuh itu terbunuh misalnya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sengaja membunuh ya orang karena ingin membalas dendam, membalas, itu akan beda. Makanya di dalam Al-Quran ya disebutkan, coba itu kan di dalam pembunuhan itu ya, Allah berfirman, coba di dalam Al-Quran, ini jangan kita mengikuti nafsu. Ya ketahuilah bahwa yang namanya kita manusia ini ya. Nah ini dan yang terakhir untuk mengakhiri pertemuan kita ini ya, bahwa ya apa yang terjadi di antara dua manusia Qabil dan Habil itu dapat dijadikan dalam kehidupan kita ini sebagai pelajaran yang berarti, bahwa pembunuhan itu adalah jalan kezaliman yang sangat, jadi yang kalian nama adalah pembunuhan itu adalah kezaliman. Karena siapa orang yang membunuh satu nyawa dalam Al-Quran sama halnya telah disebutkan kepada Bani Israel dan disampaikan kepada Bani Israel dalam Al-Quran, siapa yang membunuh satu orang berarti dia akan membunuh manusia semuanya.